Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas suatu soal integral yang viral banget gitu ya. Master sendiri sebenarnya baru sekarang nih sempat mengamati soal ini gitu ya. Baru sempat dikerjakan tuh soalnya ya. Nah, soal ini saking viralnya itu sampai bahkan dijadikan joke gitu ya. Jadi hasilnya jadi password segala macam gitu ya gitu. Nah, silakan bagi yang ingin mencoba-coba dulu gitu ya, mengerjakan soal ini gitu ya. Tapi kalau ingin bersama-sama setelah mengerjakan juga boleh juga gitu ya. Silakan catat soalnya ya, kemudian dikerjakan ya gitu. Tapi kalau dari master sendiri, setelah master amati ternyata ini sangat mudah ya. Jadi kurang lebih step-stepnya seperti ini ya. Jadi pertama-tama ya sesuai dengan sifat integral gitu ya, bahwasanya integral tersebut sebenarnya bisa kita menjadi dua bagian gitu ya. Bagian yang sebelah kiri yang integral interval min 2 sampai 2 dengan fungsi x pangkat 3 cos x per 2 akar 4 min x kuadrat gitu ya. Gitu. Kemudian satu lagi yang sebelah kanannya itu setengah kali integral sama intervalnya min 2 sampai 2 akar 4 min x kuadrat dx gitu ya. Jadi kita pecah dua ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, yang dipisahkan ditambah tambah tuh ya gitu. Nah, kalau kita sekarang lihat bagian A ya. Bagian A itu kalau misalkan kita substitusikan f min x gitu ya, maka f min x ini menjadi min x pangkat 3 ya, cos min x per 2 akar 4 min x kuadrat gitu. Sehingga kalau dicari itu hasilnya adalah negatif dari fx gitu ya. Jadi f min x negatif dari fx itu tidak lain adalah sifat dari fungsi ganjil gitu ya. Nah, sifat dari fungsi ganjil berdasarkan sifat dari luas daerah bertanda negatif ya. Maka untuk fungsi ganjil jika integral dari min x sampai x gitu ya, maka hasilnya itu adalah 0 gitu ya. Jadi A itu mau bagaimanapun rumitnya fungsinya selama dia fungsi ganjil, maka integral dari min x sampai x itu 0 ya, karena adanya sifat nilai negatif dari suatu luasan gitu ya. Luas bertanda negatif ya gitu. Jadi luas yang bagian atas kurang bagian bawah sama, jadi hasilnya 0 gitu ya, dijumlahkan jadi 0 ya gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian B? Nah, ini bagian B ini adalah integral substitusi biasa ya. Jadi kalau misalkan kita x-nya kita jadikan 2 sin t gitu ya, dx-nya adalah 2 cos t dt ya. Ini coba master sedikit koreksi ya, ini adalah 2 cos t dt ya gitu. Oke. Nah, kemudian ya, kita substitusikan lagi intervalnya. Kalau x-nya min 2 kita transformasi ya. Kalau x min 2 itu adalah sin t-nya min 1 sehingga t-nya adalah, jika intervalnya dari min 2 sampai 2 maka t-nya adalah min p per 2 gitu ya, min pi per 2 ya gitu. Kemudian untuk x-nya 2 ya, maka sin t-nya adalah 1 ya. Jadi t-nya adalah pi per 2 gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita substitusikan ya ke dalam integralnya, maka b itu adalah integral tidak lain intervalnya bisa dikonversi menjadi min pi per 2 dan pi per 2 ya. Kemudian akar 4 min x kuadrat itu menjadi akar 4 min 4 sin kuadrat ya. Jadi akar dari, karena 1 min sin kuadrat itu kan cos kuadrat ya. Jadi akar 4 cos kuadrat ya. Sehingga kalau diakarkan, akar bentuk kuadrat adalah harga mutlak ya. Gitu. Akar 4 min 4 sin kuadrat jadi harga mutlak 2 cos t ya. Kemudian dx-nya adalah 2 cos t lagi dt ya. Gitu. Nah, harga mutlak 2 cos t itu kalau di antara interval min pi per 2 dan pi per 2 sesuai dengan sifat fungsi cos ya, maka cos t-nya itu adalah positif ya. Jadi kalau 2 cos t positif ya, tidak negatif, maka dengan demikian harga mutlak 2 cos t-nya kembali ke bentuk awalnya yaitu 2 cos t ya. Sehingga dengan demikian B itu sebenarnya adalah setengah integral min pi per 2 sampai pi per 2 ya, 4 cos kuadrat t. Nah, cos kuadrat t sendiri kan bisa kita rubah menjadi setengah plus setengah cos 2t ya, bentuk sudut sudut majemuk ya gitu. Nah, 4 pindah ke depan ya. 2 kali integral dari setengah plus setengah cos 2t itu adalah setengah t, anti turunnya adalah setengah t plus seperempat sin 2t gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita masukkan pi per 2 dan min pi per 2 ke dalam intervalnya ya, batas atas kurang batas bawah,
itu menjadi Pi per 4 tambah seperempat sin 2T sin Pi 0 ya. Kemudian dikurangi dengan setengah kali min Pi per 2 jadi min Pi per 4 ya. Kemudian tambah sin min Pi adalah 0 ya gitu. Sehingga dengan demikian nanti hasilnya adalah ya, hasilnya itu menjadi B-nya itu adalah 2 kali Pi per 2 atau Pi ya gitu. Jadi dengan demikian jawaban akhirnya ya, bahwa integral tadi itu ya, integral ini ya, fungsinya ini ya, yang soal kita tadi itu sebenarnya adalah A plus B ya. Jadi adalah A plus B gitu. Jadi 0 tambah Pi ya. Jadi hasilnya adalah Pi gitu. Ya, seperti itu. Ternyata mudah ya. Nah, ini disebabkan karena kita menggunakan sifat fungsi ganjil gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan sifat fungsi ganjil tentunya sangat rumit ya, karena integral yang bagian A itu akan melibatkan 3 fungsi ya. Gitu. Oke, mau pakai integral apapun tuh percaya sama master ya, itu terlalu rumit gitu ya. Ada 3 fungsi yang harus kita integral terlebih dahulu, yang mana gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan sifat fungsi ganjil ya, maka hasilnya akan sangat mudah sekali ya, seperti itu. Oke, master pikir cukup sampai di sini ya. Kita jumpa lagi sampai sesi soal viral berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.